Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Kalau saudara-saudara dapat katakan dahsyat. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini saya ingin khotbah dengan judul berkat terbesar dari kenaikan Kristus. Ya, berkat terbesar daripada kenaikan Kristus ke surga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ini sesuatu yang sangat penting dalam kekristenan. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, kekristenan itu beda dengan agama lain. Pemimpin agama lain mati dan tidak pernah bangkit lagi. Kristus bangkit. Yang luar biasa bukan saja Kristus bangkit, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi dia naik ke surga. Dia naik ke surga, dan Paulus berkata dia naik ke surga untuk kepentingan kita. Amin. Amin. Ayo semangat. Karena Yesus naik ke surga. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia naik ke surga untuk kepentingan kita. Bahkan dia berkata adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa, supaya penolong itu dikirimkan kepada kamu. Artinya ada sesuatu yang perlu kita renungkan tentang kenaikan Kristus. Ya, apa yang kita harus mengerti? Ya. Nah, kalau kita baca tadi ayat-ayat firman Tuhan dengan jelas bahwa Tuhan berbicara tentang kenaikannya, itu ada satu hal yang perlu kita renungkan adalah dia pergi untuk kepentingan saya dan saudara. Dia menyediakan tempat bagi kita. Wow, amin. Luar biasa. Amin. Yesus datang ke bumi, mati bagi kita. Dia sudah pergi ke salib, dia mati di sana. Tapi Alkitab mengatakan dia pergi lagi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Wah, kalau saya tidak bangga dengan Yesus, itu bagi saya keterlaluan, saudara. Ya. Nah, itu sebabnya bagaimana saya dan saudara memahami kenaikan Kristus ke surga, bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyambut. Karena Yesus juga di ayat yang keempat dia berbicara tentang dia akan datang kembali. Ya, ayat 3 dan 4 dia bicara tentang dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Ya, artinya saya dan saudara harus hidup dengan cara hidup yang berbeda. Amin. Kita harus punya gaya hidup yang berbeda. Kita harus punya tujuan hidup yang berbeda. Tidak sama dengan orang dunia. Saya suka Bapak Ibu Saudara, seorang pengkhotbah terkenal, gembala sidang besar dan penulis yang cukup terkenal bernama Rick Warren. Dia mengatakan begini, saudara-saudara, hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Ya. Jadi saudara, hidup kita ini bukan supaya kita punya beberapa rumah, beberapa mobil. Itu baik. Ya, itu baik. Tetapi tujuan hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah kekekalan. Amin. Bilang bersama-sama dengan saya, kekekalan. Kekekalan. Karena itu tujuan kita. Artinya saya dan saudara, nah saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu Pak Pendeta kita tidak perlu lagi peduli dengan dunia. Salah, saudara. Kita harus hidup yang terbaik di dunia, tapi tujuannya adalah kekekalan. Amin. Amin. Karena kita akan pergi ke sana. Nah saudara, saya mau bilang buat saudara, menurut data BPS, harapan hidup orang Indonesia itu 60-an. Ya, harapan hidup orang Indonesia itu 60-an. Jadi kalau saudara sudah mulai 50 ke atas, kayak saya ini sudah mulai 59, itu nggak bisa hitung maju. Mundur. Ya, mesti itu mundur. Kenapa? Karena sudah harapan hidup kita itu beda dengan Jepang. Harapan hidup orang Jepang itu
Indonesia itu 60-an. Artinya saya dan saudara 60-an dibandingkan kekekalan, apa artinya? Artinya kita mesti hidup untuk kekekalan. Amin. Kita akan menghabiskan kekekalan dan hidup kita di dalam kekekalan. Dan kalau saya dan saudara tidak mulai menyiapkan diri, kita akan menjadi kecewa waktu kita ada di sana. Amin. Karena itu kita perlu menyiapkan diri. Siapkan yang terbaik. Yesus berkata bahwa Dia pergi ke sana itu menyiapkan tempat bagi kita, bagi saya dan saudara, bagi kehidupan kita, kekekalan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana kita hidup dan kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya pernah baca satu cerita lucu ya. Ada oma yang sudah tua sekali. Ya, sebagai orang tua itu penderitaan. Kan firman Tuhan bilang begini, ya, masa hidup kita 70 tahun, lebih daripada itu hanyalah penderitaan. Nah, oma ini sudah menderita, jadi dia terus setiap kali pendeta datang kunjungan, pendeta tanya, oma bagaimana? Dia bilang, Pak Pendeta, berdoa, saya sudah mau mati saja, lebih baik saya mati. Ya, saya sudah tidak sanggup lagi hidup di dunia, saya mau pulang. Oma ini beriman, bukannya putus asa, tidak. Tapi dia pengen cepat untuk pergi ke surga. Ya. Nah, karena berulang-ulang Pak Pendeta ini juga bingung mau jawab apa. Jadi satu waktu dia datang lagi, masuk di kamar untuk doa. Oma sudah bilang, Pak Pendeta, saya mau pulang. Kemudian Pak Pendeta bilang, Oma sabar. Oma punya rumah lagi disiapkan di surga, tapi tehelnya belum dipasang. Jadi Oma harus tunggu. Harus tunggu sampai tehel selesai. Jadi Oma harus sabar. Karena Yesus berkata bahwa Dia pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita. Artinya saya dan saudara sebagai orang percaya, kita sekali lagi kita harus fokus kepada kekekalan. Sehingga hidup kita setiap hari itu berarti. Kita tidak membuang-buang waktu. Kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kita tidak melakukan hal-hal yang sepele, tapi kita melakukan yang terbaik. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang pertama di sini, berkat terbesar kenaikan Kristus, yaitu Kristus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam ayat 1 dan 2 Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kata menyediakan ini dari bahasa Yunani hetoimazo. Hetoimazo ini, Bapak Ibu saudara-saudara, adalah mempersiapkan segala sesuatu. Mempersiapkan segala sesuatu. Ya. Nah, Tuhan naik ke surga untuk siapkan segala sesuatu bagi kita di kekekalan sana. Karena saya percaya surga itu bukan tempat yang membosankan. Amin. Ada orang bilang, orang Kristen itu aneh-aneh. Masa surga kok cuma nyanyi-nyanyi saja? Bosan dong. Saya percaya enggak. Kalau saudara pernah nonton beberapa film, kalau nggak salah judulnya Heaven So Here, surga itu nyata. Di situ ditunjukkan tentang seorang anak yang ada di surga, ada di taman, ya, dan adiknya datang dan ketemu dengan dia. Ya, film itu sangat bagus sekali. Nah, di situ Yesus berjalan-jalan dan orang-orang bermain, ada rumah dan sebagainya. Artinya saya dan saudara harus sadar bahwa ada persiapan Tuhan yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan sedang menyiapkan, menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena itu tugas kita, saya
Bapak Ibu saudara-saudara, waktu saya teliti kata ini, ya, hetoimazo. Hetoimazo itu juga mempunyai arti diambil dari kebiasaan Oriental, mengirimkan orang sebelum raja-raja dalam perjalanan mereka untuk meratakan jalan dan membuatnya dapat dilalui. Nah, saya coba untuk melihat istilah Oriental. Oriental itu Bapak Ibu saudara-saudara budaya Timur. Dalam budaya Timur, apabila seorang raja mau datang, itu dipersiapkan. Saya pikir budaya itu ada di kita. Coba kalau sudah lihat bupati mau turun, ubur-ubur dipasang semua, ya, janur kuning juga ya, dipasang saudara, karena pejabat mau datang. Wow, baliho besar. Nah, kalau saudara renungkan ini, kenapa ini kan luar biasa? Kenapa? Karena Tuhan tidak menganggap kita sebagai manusia yang diselamatkan saja, tapi ini adalah gambaran Dia ingin menyambut saya dan saudara seperti raja-raja. Amin. Amin. Karena itu, benarlah hamba Tuhan berkata, kita harus punya gaya hidup seperti raja, cara berpikir, cara berkata, cara bersikap, ya, sebagai anak raja. Dan karena kita akan disambut di sana, Dia akan sediakan tempat, Dia akan membuat penyambutan bagi saya dan saudara. Ya, di surga. Nah, belum penyambutan saya bisa katakan. Orang kalau pergi ke surga, saya pernah nonton video, ada orang pergi ke surga dan Tuhan bilang waktu belum tiba. Dia bilang Tuhan lebih baik di sini, jangan pulang. Ya, karena kalau pulang nanti kita pusing lagi dengan solar naik. Ya, solar naik luar biasa. Tadi kita jalan ke sini agak lambat sedikit karena banyak motor sedang antri untuk solar, saudara-saudara. Tidak lagi pikir bulan depan mau bayar cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan handphone. Nah, pikir. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara sebagai orang percaya menyiapkan diri yang terbaik. Tapi waktu saya teliti firman Tuhan ini, saya diberkati dengan seorang hamba Tuhan berkata begini, saudara-saudara, Tuhan menyiapkan surga dan juga tempat bagi kita. Ada 2 kali dalam ayat-ayat yang tadi kita baca dikatakan menyediakan tempat bagi, menyediakan tempat bagi. Artinya Tuhan sedang bicara tempat pribadi. Dan hamba Tuhan itu disingkapkan oleh Tuhan begini. Tahukah saudara, surga Tuhan siapkan, tempat Tuhan juga akan siapkan, tergantung engkau kirim bahan dari sini. Waktu saya dengar itu, saya pertama bingung juga ya, maksud apa betul Tuhan siapkan kita mesti kirim bahan? Ternyata itu betul, karena setiap kita sesuai dengan kitab Ayub mengatakan kita akan mendapatkan upah sesuai dengan jerih lelah kita. Saudara akan dapat, saya akan dapat berbeda dengan Pak Venus, ya. Saya akan dapat berbeda dengan Enka. Beda. Tuhan, karena Alkitab menggambarkan bahwa ada 9. Saya ada seorang peneliti, ada 9 jenis mahkota. Mahkota penderitaan, ya, mahkota menantikan Tuhan, ya. So ada 9 jenis mahkota. Artinya saya dan saudara mengalami atau mendapatkan sesuatu di surga itu tergantung apa yang kita lakukan di dunia. Saya dan saudara waktu di dunia ini, waktu ikut Tuhan, kita sedang melakukan yang terbaik untuk persediaan kita di surga. Kita akan dapat seperti apa nanti di surga. Karena itu saudara, bagi saya, waktu saya siapkan firman Tuhan ini, jemaat Betania ini kesempatan untuk siap ke surga. Apa kesempatan? Pembangunan gereja itu kesempatan. Kenapa? Karena apa yang engkau lakukan itu bukan sementara. Saya ingat 5 hari yang lalu, kalau tidak salah, Pak Hendra
menulis status saudara-saudara, dan saya memberi komentar ya di status dari Pak Hendra. Pak Hendra membuat foto dan beliau menulis begini: investasi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya memberi komentar, amin Pak Hendra karyanya. Investasi rumah Tuhan adalah investasi kekal. Investasi rumah Tuhan itu 5 hari yang lalu. Investasi rumah Tuhan adalah investasi kekal. Kenapa? Karena apa yang engkau tabur di pembangunan rumah Tuhan itu tidak selesai di sini saja. Amin. Yesus berkata, memberi air putih saja kepada hamba Tuhan ada upah. Bahkan Yesus berkata, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat dan engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Artinya, waktu saya dan saudara memberi, mungkin saudara memberi 1 sak semen, atau saudara memberi 1 lembar sen, saya percaya itu investasi kekal. Orang Kristen pergi ke surga bukan karena saudara memberi dan amal ibadahmu membawa surga. Engkau pasti pergi ke surga kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi apa yang engkau berbuat itu bernilai kekal. Tuhan balas di bumi, tapi Tuhan siapkan upah di surga. Amin. Saudara yang mungkin tidak bisa bawa apa-apa, saudara datang bantu bersihkan, itu juga investasi kekal. Kita semua di dunia ini, kita sedang bekerja keras, kita sedang melakukan yang terbaik. Tujuannya adalah kekekalan. Nah, itu yang Tuhan mau kita sadar. Karena itu kalau saudara memberi, ini juga penting. Waktu saya siap firman Tuhan, kalau saudara memberi, saudara harus tahu memberi buat Tuhan. Ya, jangan berpikir memberi buat gembala. Karena ada orang-orang tertentu, waktu dia memberi dengan sukacita. Tapi waktu gembala tidak menghargai, dia tidak ada sukacita dan mau ambil kembali. Ini saudara memberi kepada Tuhan atau saudara memberi kepada gembala? Saudara harus punya konsep memberi kepada Tuhan. Amsal berkata, apa yang kita taruh dalam tangan Tuhan itu tidak perlu sia-sia. Jadi saudara harus memberi kepada Tuhan. Jangan menuntut penghormatan. Kalau firman Tuhan bilang, kalau engkau menuntut penghormatan, engkau akan mendapatkan penghormatan di dunia, tapi engkau tidak mendapatkan penghormatan di surga. Artinya waktu kita memberi, Allah akan membalas bagi saya dan saudara. Dan nanti kita di kekekalan akan mendapatkan upah. Tetapi kalau kita mengeluh, kita menyalahkan, kita mau ambil kembali, saya percaya Tuhan kecewa karena dia sudah balas. Karena itu kita harus jaga hati kita. Waktu kita melakukan sesuatu buat Tuhan, ingat, investasi kita itu Tuhan dan bernilai kekal. Bernilai kekal. Dan saya dan saudara harus melakukan. Kami sering ketemu di sekolah bersama Pak Gembala dengan Ibu Gembala. Mereka bercerita soal pembangunan ini. Saya dengar luar biasa tahun kemarin ada mujizat 100 juta masuk. Saya lihat postingan dari Ibu Yuses sudah tutup. Wah, dahsyat. Ya, karena ini rumah Tuhan. Amin. Ini proyek Tuhan. Mungkin jemaat sudah mulai capek atau habis. Tapi saya mau katakan, ini rumah Tuhan. Saya meneliti Alkitab, orang-orang yang fokus untuk rumah Tuhan, orang-orang diberkati, dirinya diberkati, keluarganya diberkati, keturunannya diberkati sampai jauh. Siapa? Daud. Daud adalah orang yang sangat peduli dengan rumah Tuhan. Dia pengen bangun rumah Tuhan. Tuhan bilang, "Dah, tanganmu penuh dengan darah, anakmu yang akan bangun." Tapi apakah Daud bilang, kalau begitu kita santai-santai dulu, kita jalan-jalan ke luar negeri? Enggak. Alkitab mengatakan Daud menyiapkan semua bahan bangunan, sehingga waktu anaknya Salomo menjadi raja, tinggal di
Itu sebabnya Tuhan datang kepada Daud dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati keturunanmu sampai jauh. Karena Daud punya hati untuk berdoa. Saya mau bilang kepada saudara, apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu sesuatu yang spesial di mata kita. Sampai Tuhan kagum dengan Daud. Ya, waktu Daud melihat kemah suci terbengkalai, tabut Tuhan terbengkalai, dia bangun kemah Daud untuk memuji. Dia siapkan tim pemuji, penyembah, pemain musik 1000-an lebih. Dia siapkan itu sampai Krismanus sama berkata, Allah sendiri kehilangan ide pakai ide Daud. Dalam ayat Amos 5 tempat Tuhan berkata bahwa pondok Daud akan didirikan kembali. Di dalam Kisah Para Rasul, kalau saudara baca, para rasul berkata dan mereka berkata, pondok Daud harus didirikan kembali. Daud punya hati hanya untuk rumah Tuhan. Itu sebabnya dia diberkati. Karena itu saudara, ini kesempatan investasi kita. Jangan bilang kalau begitu cuma Pak Hendra saja, Pak. Jangan. Kalau saya Pak Hendra atau orang lain yang Tuhan pakai, saudara tidak pernah, maka saudara tidak akan dapat upah. Karena ini Tuhan tempatkan dan beri kesempatan kepada untuk investasi kita. Dan engkau pasti akan mendapatkan upah. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya berharap tidak lama saya wafat. Ya, istri saya sudah 7 jam. Ya, dan Pak Gembala tidak memberikan waktu. Ya, bagian kedua, berkat terbesar kerajaan Kristus yaitu Ia akan datang kembali menjemput kita. Dalam ayat pasal 14, Yohanes 14 ayat 3 dan 4. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Saya coba untuk melihat kata membawa. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah paralambano. Paralambano itu bukan sekedar membawa, tapi paralambano itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, seorang rekan, seorang teman. Jadi Tuhan akan datang buat saya dan saudara yang adalah temannya, rekan. Ya, Paulus berkata kita teman sekerja Allah. Kita bekerja bersama-sama dengan Allah untuk membangun gereja ini. Tuhan akan datang untuk menjemput saya dan saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Yesus dikatakan dia raja di atas segala raja. Amin. Tapi saudara pernah lihat raja? Dia pergi, dia bikin rumah buat anak, dan dia datang buat dia jemput anak. Ada raja yang begitu? Gak ada. Cuma Yesus yang berkata, harusnya kita anak-anak Tuhan makin cinta Tuhan. Amin. Karena Tuhan akan datang. Ingat, ada prinsip di dalam kita belajar teologi. Kedatangan Yesus yang pertama itu untuk mati buat semua orang. Semua orang. Bahkan segala makhluk kita mengatakan dia mati untuk segala makhluk. Kalau bicara tentang pemulihan dan kutuk dosa, kutuk kepada alam, kutuk kepada hewan, Yesus datang mati untuk pemulihan. Tetapi dikatakan waktu dia datang kedua, dia hanya datang kepada orang-orang yang spesial, orang-orang yang luar biasa. Bahkan saya kaget Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu saya melihat kata paralambano, itu juga mempunyai arti Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu jabatan yang harus dilaksanakan. Artinya Tuhan akan bawa kita. Alkitab berjanji bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin. Mungkin di dunia ini kita cari jabatan setengah mati, sudah jilat sana jilat sini, ya, sogok sana sogok sini, tidak pernah dapat jabatan. Tapi kalau saudara itu Tuhan sungguh-sungguh, Yesus berkata bahwa aku akan menyediakan tempat dan Dia jemput kita
untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Coba tepuk tangan di sebelah dia kata, kamu akan memerintah dengan Yesus. Supaya dia tahu. Mungkin di sini di dunia kita juga dia tidak terpilih, tapi nanti dia memerintah dengan Yesus. Punya jabatan. Kita akan diangkat, kita akan dijemput, kita akan dilakukan yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan pun nanti dalam pemerintahan pun ada perbedaan-perbedaan, jabatan-jabatan. Apa yang kita perbuat di dunia ini ada perbedaan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana waktu Yesus datang kembali, Bapak Ibu Saudara, siapa yang siap untuk berjumpa dengan Dia? Karena Paulus sendiri memperingatkan kita, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Wah, kalau Paulus saja masih berpikir begitu, apalagi saya dan saudara. Artinya kita mungkin tidak menjadi malaikat, kita tidak jadi sempurna mungkin, tapi kita harus hidup baik, kita harus hidup benar, kita harus terus beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan kita tentang ini. Jangan pikir bahwa pendeta kita ini seperti orang Ambon suka bangga, kita ini potong pusat dengan Alkitab. Saya waktu tugas di Ambon tahun 95, saya juga bingung bagaimana potong pusat dengan Alkitab. Kan biasanya zaman dulu orang potong pusat dengan bambu, kita kasih pipi satu pisau yang disteril, gunting yang disteril. Orang Ambon potong pusat dengan Alkitab. Mereka mau berkata kami ini keturunan Kristen dan kandungan. Iya. Tapi saya pernah dengar bahwa itu tidak menjamin. Hanya yang menjamin adalah bagaimana saya dan saudara, dan Yesus bicara cukup keras. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengerjakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, waktu firman Tuhan berkata, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Bukankah itu orang Pentakosta Karismatik? Ya. Aku memberitakan ini. Bukankah itu orang Pentakosta? Tapi Yesus berkata, Aku tidak mengenal kamu. Hati-hati saudara. Kristen bukan tiket gratis ke surga. Yang membuat kita pergi ke surga karena kita mengenal Tuhan. Kenal. Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suara. Dan aku mengenal domba-dombaku. Tahukah saudara, kata mengenal di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah ginosko. Ginosko itu mempunyai arti, bahkan di dalam idiom Yunani, kata itu mempunyai arti hubungan intim. Permisi bagi mereka yang belum menikah, anak-anak muda, itu bicara tentang keintiman, kedekatan, kenal. Saudara yang sudah menikah, kenal istri, kenal bagaimana dia ngomong, kenal banyak diketahui, kenal pasanganmu bagaimana dia kentut, kenal. Ya, saya pernah nonton video ada istri yang di depan mayat suaminya, dia ngomong, papa,
pegang ngomong. Saya tidak pegang lagi kentutmu. Dia lagi nangis, saudara. Dia rindukan. Kenal. Pertanyaannya Tuhan kenal kita. Tuhan kenal fase. Ya, saya lihat dari orang Kristen. Yes. Karena Yesus tidak datang untuk kau. Dia datang untuk mereka yang mengenal. Ginosko bicara tentang hubungan. Ya, saya waktu ada di Jakarta tahun lalu, saya kaget karena ada seorang menulis di Instagram. Dia mengatakan begini, zaman sekarang orang Kristen banyak konsumsi hal-hal rohani, tetapi mereka tidak punya keimanan secara rohani. Sekarang orang Kristen saudara-saudara pergi kebun saja bawa HP, kita langsung penyembahan dengan apa derivasi, ya, Hei Kristianus, tidak salah. Saya juga masih dengar derivasi. Dia berkata, kita banyak orang Kristen tidak punya keintiman. Bangun keintiman dengan Tuhan. Karena pendeta saja bisa bertobat, saya sendiri harus bertobat. Karena seringkali saya baca Alkitab kalau mau siap khotbah, doa kalau mau khotbah. Tanpa keintiman, padahal Yesus akan datang buat mereka yang beriman. Saya tidak menghakimi saudara, kita semua tahu bagaimana keintiman. Dan saya ingin ingatkan ini penting. Kalau Yesus, saudara, kalau lihat Yesus bicara tadi, bernubuat, melakukan mujizat, memberitakan, banyak di antara saudara yang tidak melakukan ini. Saya tidak mungkin, karena saya juga belum melakukan semua ini. Saya juga belum berbuat. Kalau lu buat mungkin. Tapi Yesus tidak cari. Karena Yesus cari orang keinginan. Dan saya bersyukur teknologi menolong. Waktu saudara buka mata pagi, saudara tinggal ambil HP, bukan sibuk status, tapi putar YouTube dan menyembah dengan Tuhan. Apa-apa. Saya baru dengar kesaksian banyak aktif yang bertobat karena menyembah Tuhan dengan YouTube. Mereka ketemu Tuhan, mereka alami Tuhan. Karena dia sudah sediakan tempat. Ego sudah berkiri lelah, sudah mengirimkan bahan ke sana. Tapi kalau dia datang dan dia tidak kenal, persoalan. Ada yang berkata, pemberian bisa ke surga, tapi engkau tidak ke surga. Saya pikir ini KBB yang pemerintah. Pemberian bisa ke surga, Tuhan mau supaya kita kenalnya, kita intim dengan Dia. Dan saya bicara ini, saya tidak saja mengajak saudara, saya praktekkan dalam hidup saya. Saya komitmen untuk punya hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang capek, kadang-kadang lelah. Umum juga sudah mulai kuat. Tapi satu hal yang saya tahu, saya lebih membutuhkan Tuhan dari semua yang lain. Karena Tuhan segalanya bagi hidupku, bagi rumah tanggaku, bagi keluarga, bagi ekonomi, bagi pekerjaan pelayanan. Tuhan segalanya. Dan kalau engkau punya hubungan ini, percaya, engkau akan mendapatkan upah. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah yang saya lihat di video saudara. Di situ diceritakan tentang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, dahsyat. Dan satu waktu dia dibawa ke surga. Dan waktu ada di surga, Tuhan Yesus ajak dia, mari jalan-jalan. Dan mereka jalan-jalan. Waktu mereka jalan-jalan, Tuhan berkata, kamu lihat rumah yang besar itu, rumah yang besar. Dia bilang, itu kan saya lihat. Kamu tahu itu punya siapa? Dia bilang, saya nggak tahu. Kamu ingat waktu aku ada di bumi,
aku berdiri di dekat kotak persembahan dan ada seorang ibu tua, janda tua maju dan dia memberikan 2%, yang artinya 1 duit. Kamu tahu itu adalah rumah daripada janda yang memberi 2%. Waktu saya dengar itu saya bilang, Tuhan, wah, Tuhan tidak lihat cuma. Ada yang berkata Tuhan tidak persoalan jumlah, Tuhan bukan persoalan, tapi yang Tuhan lihat adalah sisa di dompet. Karena ada orang yang memberi mungkin 10.000, tapi di dompet tidak ada. Ada orang yang memberi 100.000, tapi di dompet ada 10 juta. Itu perbedaan. Tuhan melihat hatimu yang mengasihi Dia, dan Dia akan datang kembali membawa kita untuk berjumpa dengan Dia. Lakukan yang terbaik, bangun keinginan, karena engkau akan dijemput Tuhan. Saudara, saya sangat diberkati. Saudara, ada satu kalimat yang saya ingin baca saja buat saudara. Ada seorang Korea. Ya, sebentar. Iya, ada seorang Korea, saudara, bernama Yoon Hon Kim. Saudara tahu bahwa dia adalah orang paling pandai di dunia. IQ-nya 276. IQ-nya. Orang selalu puji Albert Einstein sebagai orang terpandai, terpintar di dunia. Tapi tahu nggak saudara, bahwa Albert Einstein saja diperkirakan IQ-nya cuma 190 sampai 190. Ya. Orang Korea ini berkata, ini menjadi peringatan bagi kita bahwa Yesus akan datang dalam generasi. Dia sangat mencintai Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan akan memberi dia hikmat kepintaran. Artinya saya dan saudara harus menyiapkan diri, bukan saja memperingati kedatangan Yesus, tapi menyiapkan diri untuk Yesus datang. Adakah Yesus akan datang hari ini? Harus kita selalu siap. Firman Tuhan berkata, yang ada ungkapan mengatakan, ready or not, Jesus come. Siap atau tidak, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, ini bukan berarti kemudian kita semua tidak mau bikin apa-apa lagi. Ya, tidak. Kita lakukan yang terbaik, hidup yang terbaik, kerja yang terbaik. Martin Luther berkata, kalaupun besok Tuhan Yesus datang kembali, hari ini saya harus tanam apel. Ya. Jadi kalau Yesus besok datang, kita harus tanam avokat, ya, nilam, kalau hidup harus tanam. Ya. Lakukan yang terbaik. Tapi fokus hidup adalah kekekalan. Sebab Dia datang kembali, kita mendengar suara yang paling merdu.